Woi. Jadi kan aku beres rakit PC nih. Nah, I'm gonna show you the process how I built it step by step. Terus aku pakai parts apa aja. Alasan kenapa aku pakai parts ini untuk build di pertengahan 2025 ya. Terus berapa harga parts-partsnya, berapa total buildnya, dan belinya di mana aja. Oke lah, langsung aja kita gas. Oke, let's go. Yo, seperti yang udah ada di judul, jadi ini emang pertama kali aku rakit PC. Sebenarnya niatnya emang udah lama, cuman memang baru ada momennya, baru ada rezekinya, pada intinya baru kesampaian lah. Lalu karena ini pertama kali, so before I start, I do some research. Terus aku juga gabung sama komunitas mulai dari Discord sampai ke Facebook untuk sekedar diskusi, tanya jawab. Terus memastikan kebutuhan aku apa aja, budgetnya cukup atau enggak, dan yang lain sebagainya. Dan setelah hasil research dan diskusi, beginilah penampakan awal dari seluruh komponen atau parts-parts yang bakal aku pakai di PC ku. Dan di sini juga bisa dilihat ya, ada keyboard, ada monitor, dan yang lain-lain. Karena literally almost everything itu aku beli baru. Jadi semua komponen-komponen yang dibutuhkan untuk sebuah PC berjalan selayaknya PC, itu memang aku belum punya. Maka dari itu, hampir semuanya aku beli karena aku hanya punya mouse dan itu pun gratisan. Oke, langsung aja kita lanjut ke parts by parts. Let's go. Baiklah, untuk yang pertama, untuk motherboard aku pakai dari ASRock dengan tipe B650 MPG Lightning yang sudah support soket AM5 dari AMD, sudah punya 4 slot RAM DDR5, sudah punya 2 slot NVMe yang bahkan satunya udah support PCIe Gen 5, sudah include WiFi card, dan yang paling penting, harganya masuk akal. Yang kedua untuk prosesor, karena pakai Mobo B650, makanya saya pakai AMD dengan tipe Ryzen 5 7500F. Memiliki fabrikasi 5 nanometer dengan 6 core dan 12 threads yang aku rasa sangat cukup untuk kebutuhan gaming dan editing yang bakal aku pakai di PC ini. Untuk urusan RAM, aku percayakan ke Kingston dengan tipe Fury Beast yang tentu saja sudah DDR5 dengan speed up to 6000 Mbps. Aku pakai konfigurasi 2 keping 8GB dengan total 16GB yang di 2025 ini memang sudah terbilang cukup pas-pasan. Selanjutnya untuk storage, aku pakai NVMe M.2 dari Kingston juga, ya supaya aku raja kalau satu bapak kan. Untuk tipenya bisa dilihat yaitu KC3000 yang sudah PCIe 4. Dan di sini aku pakai 2 ya, yang 512 rencananya buat sistem, yang 1 tera rencananya buat file-fileku nanti. Selanjutnya untuk PSU yang merupakan salah satu komponen yang paling penting buat PC ya, karena dia mengatur suplai daya yang masuk ke PC kita. Aku percayakan dari merek FSP dengan varian Vita GD 650W yang sudah punya sertifikasi 80 plus Gold. Selanjutnya untuk masalah pengadem-ademan suhu, aku putusin untuk pakai liquid cooling. Di sini aku pakai brand Olympus yang memang cukup happeningnya belakangan, karena memang harganya yang terjangkau dan kualitasnya yang cukup oke. Tipenya sendiri Yota L24 varian Black yang sudah ada digital display untuk indikator suhu. Nah, untuk urusan casing, di sini aku pakai brand dari Olympus juga dengan tipe Gamma C50 varian Black. Di paket pembeliannya sendiri udah include 4 fan ya, ukuran 120 mm yang kualitasnya menurutku bagus.
Selanjutnya untuk keyboard, aku pakai brand dari Logitech dengan varian MX Keys. Kemarin emang sempat dilema untuk milih keyboard ini atau keyboard mechanical, cuman karena ini keyboard pertama dan utama, jadi yang pilih familiar aja yang sering kupakai dengan keyboard laptop. Untuk monitor, aku pilih dari brand Asus dengan varian TUF VG27AQ3A. Monitor yang namanya mirip senyawa kimia ini punya panel IPS 180Hz dengan bentang layar 27 inci dan resolusinya udah 2K. Dan part terakhir yang paling mahal dan paling digoreng-goreng harganya yaitu GPU. Di sini aku pakai RTX 4060 karena budgetnya cukupnya segitu dari merek PNY. Oke, dia itu semua part-part yang aku pakai dan kita lanjut aja ke perakitannya. Oke, di proses perakitan dan unboxing ini aku nggak bakal terlalu banyak bicara ya, karena supaya tidak mengganggu kekusyukan krenyes-krenyes proses unboxing dan perakitan. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di paket pembelian kita dapat apa-apa aja, mulai dari cover I/O port, terus antena WiFi dan yang lain sebagainya. Mungkin di sini aku sambil jelasin kenapa aku milih motherboard ini. Yang pertama, menurutku ini motherboard yang cukup underrated ya di market karena banyak PC builder bahkan di luar yang kurang merekomendasikan motherboard ini. Padahal motherboard ini dengan harga di Indonesia yang 2 juta kecil itu udah dapat WiFi, udah dapat 4 slot RAM DDR5, udah dapat 2 slot NVMe yang bahkan satunya juga udah support PCIe 5. Terus sudah support soket AM5 yang memang by default memang Zen 4 ya. Tapi ASRock sendiri bilang bahwa ini upgradable to Zen 5. Which is, meskipun kita harus upgrade dari BIOS, tapi ketika nanti aku mau upgrade ke Ryzen 9000 series, berarti aku tidak perlu ganti motherboard. Memang untuk power pace-nya memang pas-pasan sih, dan kita nggak dapat cover heatsink dan yang lain-lain. Cuman memang itu masih bisa ditoleransi lah. Dan untuk parts-part aksesoris seperti cover heatsink dan yang lain-lain itu bisa dibeli terpisah dengan harga yang sangat oke. Oh iya, motherboard ini juga udah support RGB ya. Meskipun aku nggak pakai, tapi kalau teman-teman pengen bikin PC yang shining, shimmering, splendid, tinggal colok aja. Lalu seperti Mobo ASRock yang lain, ini juga udah di cover garansi selama 3 tahun. Dan juga pada intinya aku milih motherboard ini karena ketika jangka panjang aku akan lebih aman dan lebih tenang kalau misalnya nanti aku ada rezeki untuk upgrade parts. Nah, untuk teman-teman yang punya budget lebih, aku saranin ambil yang B650M Pro RS saja karena memang lebih lengkap dan performansnya lebih baik. Nah, untuk prosesor, aku mutusin untuk pakai prosesor ini karena berdasarkan review dan performance memang cukup baik dan stabil. Oh iya, untuk prosesor ini nggak dapat box ya, jadi cuman ada versi tray, cuman tetap dapat kipas bawaan. Oke, untuk RAM kenapa aku pakai Fury Beast dari Kingston, karena sebenarnya ada pilihan kayak Adata dan yang lain-lain yang lebih hemat dan punya performance yang cukup baik ya kata orang-orang. Cuman belakangan aku lihat di forum itu memang cukup gacha ya untuk Adata ini. Jadi kadang ada yang bagus, ada yang problem. Jadi aku milih yang pasti-pasti aja. Concern utamanya juga karena aku tidak tinggal di Pulau Jawa. Jadi kalau misalnya meskipun garansi, tapi kalau klaim kan harus kirim-kirim dan ribet. Jadi ya udah yang aman-aman aja. Oh iya, untuk prosesor tadi garansinya 3 tahun dan untuk RAM lifetime ya alias seumur hidup. Nah, untuk NVMe
seperti yang aku sampaikan tadi, kalau aku pilih dari Kingston juga supaya kinerjanya lebih optimal. Gitu juga nanti teman-teman kalau mobil, usahakan RAM sama NVMe-nya satu merek supaya lebih optimal. Untuk NVMe ini sendiri garansinya 5 tahun ya, atau 2 juta jam kalau tidak salah. Nanti CMI aja. Nah, untuk WiFi cardnya sendiri emang udah kepasang, cuman kabel antenanya harus kita pasang sendiri ya. Untuk saran, WiFi cardnya bisa dicopot ketika mau masang kabel antenanya ya. Cuma selagi jariku masih kecil-kecil dan memang aku butuh penopang, makanya nggak aku copot. Nah, karena nanti untuk masang covernya harus dicopot, jadi memang tadi saranku dicopot dulu. Terutama untuk teman-teman yang jempolnya segede-gede jempol kaki, boleh tuh dicopot biar lebih gampang dan lebih aman. Ini cover yang aku maksud tadi, jadi emang udah include di paket pembelian juga ya. Di sini letak covernya juga udah dijelaskan masuk keluarnya di buku manual. Jadi saranku untuk teman-teman builder yang pertama kali terutama, itu rajin-rajinlah baca buku manual untuk semua produknya karena semuanya udah dijelaskan di situ. Oke, di sini aku langsung unboxing aja case-nya ya, buat aku ngukur-ngukur dan masang motherboard-nya nanti. Kalau teman-teman lihat di situ ada dust cover ya. Nah, dust cover itu aku beli terpisah karena tidak include di dalam case. Itu untuk dust cover depan. Jadi nanti silahkan cari di e-commerce dust cover ukuran 12x36 untuk di depan casing kalau pakai casing yang ini. Harganya terjangkau dan menurutku cukup penting lah, karena untuk mencegah debu kan masuk ke dalam case supaya lebih awet dan lebih lama juga renggang waktu untuk dibersihin. Nah, untuk case ini memang dari awal aku lihat berseliweran di internet itu udah cakep sih. Aku suka aja bentuknya yang meshnya bagus dan agak nostalgic bentuknya. Terus kacanya juga cukup satu sisi aja karena aku gak suka terlalu yang akuarium ya, yang kacanya keliling. Terus apalagi yang paling bagus adalah harganya ramah di kantong. Oh iya, BTW untuk setup ini memang aku nggak mau terlalu yang banyak RGB-nya ya. Cuman aku juga nggak mau terlalu polos. Maka dari itu aku juga pakai RAM yang udah ada RGB-nya. Cuman fan-nya aku biarin aja tetap hitam karena aku nggak terlalu suka yang keramian nantinya takutnya. Ya, inilah penampakan awal dari case-nya. Meskipun terbilang cukup gede untuk MATX, cuman ya karena harganya murah masih tertolerir dengan baik lah. Salah satu alasan aku milih case ini juga karena banyak bolong-bolong untuk mengatur kabel yang super ribet itu. Jadi banyak space untuk narik-narik kabelnya supaya clean dan terlihat lebih rapi. Mungkin udah sering diingatkan tapi sekarang aku ingatkan lagi. Jadi kalau misalnya mau buka casing dengan
kaca-kaca begini, itu alangkah baiknya jika dibuka dengan kondisi baring. Tujuannya tentu saja untuk memperkecil risiko terselip dan terjatuh kacanya dari tangan. Karena udah banyak kejadian kaca tempered ini pecah ketika dibuka dengan posisi berdiri. Kecuali Anda adalah si pengambil risiko atau Anda memiliki tangan yang super nempel seperti seorang Spider-Man, silahkan buka casing seperti ini dengan kondisi berdiri. Suka-sukamu aja, karena ini juga casingmu, beli pakai duitmu. Kalau pecah juga dirimu yang beli baru. Oh iya, BTW ini tebal nih kacanya nih, ada kali 5 milian. Mantap. Oh iya, baut-baut juga udah lengkap ya di casing ini ya. Tapi yang terinstall di situ untuk baut mobonya baru 6, sedangkan mobo yang kupakai ada 8 baut penopang. Maka dari itu, ku tambahin 2 lagi. Yang 2-nya juga udah ada di dalam paket pembelian casing itu sendiri. Nah, di sini aku cuman mau nyocokin dulu nih, bener nggak baut yang kupasang dudukannya, terus sesuai nggak lubangnya. Terus nanti aku juga mau lihat kira-kira GPU-nya itu butuh berapa lubang sebelum aku finalisasi dan ku baut semuanya ke lubangnya. Nah, di sini aku matahin untuk lubang ke slot GPU-nya nanti untuk port-port I/O-nya. Sini aku matahin satu, ada juga casing yang dibuka bautnya. Tapi untuk casing ini harus dipatahin. Ya, mirip lah sama gebetan atau mantanmu yang sering mata-matahin hatimu itu. Yuhu. Nah, di sini aku juga sekalian masang port I/O-nya ya, covernya. Jadi sebelum dibaut motherboardnya, ini harus dipasang dulu karena ini masangnya dari dalam keluar. Jadi kalau misalnya udah terinstall motherboardnya, otomatis I/O portnya tidak bisa dipasang. Nah, di sini aku sekalian nyopot cover depan casingnya untuk kupasangin kipasnya nanti. Fan-nya sendiri kan dapat 4 tadi. Nah, rencananya bakal kupasang 3 masuk dan 3 keluar. 3 di depan untuk sedot angin dari luar ke dalam, 1 di belakang untuk ngeluarin hawa panas dari dalam keluar, dan 2 yang udah nempel ke radiator coolingnya ngadep ke atas nanti untuk ngeluarin hawa panas dari dalam keluar juga. Setelah lubangnya udah presisi, langsung aja aku baut sebanyak 8 biji ke motherboardnya. Bautnya jangan terlalu kencang-kencang ya, pakai perasaan aja, nggak usah pakai otot. BTW, ini durasi videonya kan panjang ya. Tapi for your information, aku juga ngerakit PC ini nggak selesai dalam 1 hari yang sama juga. Jadi memang makan waktu beberapa hari. Kenapa kayak gitu? Ya karena setiap baru unboxing parts, kayak misalnya unboxing motherboard, itu aku baca dulu tuh manual booknya biar clear, biar tahu port mana masuk kemana,
kabel mana colok mana. Jadi ya sekedar saran juga buat teman-teman, kalau misalnya mau rakit barang-barang kayak gini itu memang harus tenang. Jadi jangan buru-buru. Terus kalau memang misalnya udah capek, udah suntuk, udah penat, udah ngantuk, ya udah rehat dulu, makan dulu, mandi dulu, tidur dulu. Ya supaya biar lebih fresh, biar meminimalisir kesalahan dalam proses perakitan gitu. Selanjutnya karena mobo udah kepasang ke case, terus port covernya juga udah kepasang, jadi aku mutusin nih buat masang dudukan untuk antenanya. Kenapa aku pasang sekarang? Karena nanti setelah kabelnya dicolok-colok dan setelah GPU dicolok baru dipasang, aku takutnya sempit. Jadi ada baiknya nih aku lakukan duluan sebelum coolingnya aku pasang, sebelum GPU aku pasang dan yang lain-lain, supaya ruangnya lebih luas saja. Kenapa aku milih motherboard yang sudah include WiFi? Yang pertama karena nggak mau ribet. Yang kedua, sekarang WiFi dan Bluetooth itu kan cukup kepake ya. Jadi aku pengen bikin setup yang clean, karena supaya nanti pindah-pindah data, transfer, mirroring, dan yang lain sebagainya itu nggak perlu kabel-kabel lagi lah. Jadi lebih clean. Kecuali memang aku butuh yang cepat, butuh yang lain-lain, itu baru pakai kabel data. Tapi ketika memang cukup transfer file yang kecil-kecil, terus pakai yang lain-lain, itu bakal lebih clean setupnya harapanku dengan adanya WiFi dan Bluetooth ini. Oh iya, sebenarnya nggak perlu kencang-kencang banget sih masang dudukan untuk antena ini. Cuman karena aku pengen dan aku iseng, makanya aku pakai kunci pas. Kalau untuk liquid cooling ini, kenapa aku pilih Olympus? Yang pertama karena pertama kali lihat juga ya mirip casing lah. Aku suka gitu dengan tampilannya. Lightingnya minimalis, terus ada digital display-nya juga kan untuk nampilin suhu yang menurutku cakep gitu, elegan. Ini varian yang 24 black ya. Ada juga varian yang putih 24-nya, dan juga ada yang kipasnya 3, yaitu varian yang Yota L36 kalau nggak salah. Untuk buildku ini sebenarnya varian yang 24 cukup, meskipun yang 36 itu lebih keren ya, tapi terlalu overkill dan over budget sebenarnya. Kalau misalnya ada duit lebih, mungkin aku bakal pakai yang 36 sih, karena nanti kalau aku upgrade prosesor atau upgrade GPU, kemungkinan besar nggak perlu upgrade cooling system juga. Cuman karena budgetku terbatas, jadi yang ini cukup lah dan cukup keren. Di paket pembeliannya juga udah lengkap ya, buku garansi, buku manual, terus baut-baut dan bracket-bracket yang diperlukan untuk dudukannya ke motherboard. Jadi kalau teman-teman nantinya pakai prosesor Intel untuk cooling ini juga bisa, karena udah ada bracketnya. Untuk digital displaynya sendiri itu nanti via software ya. Jadi begitu kelar instalasi, pergi ke olympus.com aja, nanti ada petunjuk download drivernya, ataupun biasanya langsung ada pop-up. Cuman kemarin aku download manual sih. Bisa dilihat ya bahwa isi paket pembeliannya lengkap, termasuk bracket-bracket yang kayak tadi udah aku sampaikan, thermal paste juga udah ada, fan splitter juga udah ada, bahkan sampai velcro buat nyiket-nyiket kabelnya juga udah disediakan. Aku appreciate sih ya sama brand-brand yang kayak gini, karena bikin kita jadi tidak terlalu pusing untuk cari part-parts yang diperlukan untuk melengkapi build-nya.
Untuk build quality-nya sendiri ini udah mantep ya, udah kokoh. Terus selang radiatornya juga udah braided gitu. Pada intinya build quality-nya bagus lah. Terus kalau untuk fan-nya sendiri standar lah ya, mirip kayak fan yang dikasih di casing, tapi bisa juga dicopot. Jadi kalau misalnya mau hadap ke depan atau ke belakang, tinggal disesuaikan aja arah keluar kabelnya supaya lebih rapi pas ngerakitnya di PC. Di sini untuk PSU sekalian aku unboxing ya, supaya nanti biar instalasinya juga sekalian. Untuk PSU ini meskipun cukup pricey, tapi aku memang sengaja ya, nggak mau gambling. Karena kita tahu setiap komponen komputer perlu daya yang baik, maka dari itu aku pilih PSU yang memang udah terpercaya dan juga memastikan seluruh komponen dayanya dapat terdistribusi dengan baik dan merata. Lebih baik lagi kalau misalnya kita tambahin stabilizer, cuman budgetku mepet, jadi makanya aku invest lebih banyak ke PSU-nya. PSU ini juga udah tercover garansi sampai 5 tahun ya. Jadi kedepannya selama 5 tahun ke depan, kalau ada apa-apa dengan PSU-nya, aku juga bakal lebih tenang. Di boxnya sendiri juga udah bisa dilihat ada kartu garansi dan juga buku manual yang sebaiknya dibaca sebelum instalasi. Dan ini PSU yang aku pilih yang tipenya adalah yang non modular. Niat awalnya supaya nggak ribet untuk colok-colok kabel manual. Tapi belakangan turns out ternyata kayaknya lebih enak yang modular lah. Karena kalau yang non modular ini ternyata banyak kabel-kabel yang udah aku pakai. Jadi nanti kalau misalnya modular kan aku cuman colok kabel-kabel yang bakal aku pakai. Jadi space savingnya juga lebih baik gitu sih. Kalau ada yang belum tahu, jadi PSU non modular itu PSU yang kabelnya udah ditanam di dalam PSU itu sendiri dari pabrikan. Jadi keluarnya kayak gini nih, satu lubang aja. Nah kalau yang modular itu nanti kabelnya dipisah-pisah, terus kita colok-colok sendiri ke PSU-nya. Nah plus minusnya kayak tadi yang udah aku sebutin, kalau non modular ya lebih simpel. Cuman kalau modular ya memang harus pasang-pasang sendiri. Tapi kita jadi tahu nih kabel-kabel apa aja yang bakal kita pakai. Jadi otomatis nggak bakal sebanyak ini kalau untuk build PC-ku gitu. Oke, setelah di unboxing, motherboard dan casing sudah menyatu, maka yang pertama bakal aku pasang adalah liquid coolingnya. Untuk pakai cooling system ini memang perlu ngelepas bracket bawaan dari motherboard ya. Karena memang tadi di video unboxing juga udah bisa dilihat bahwa Ocipus juga udah menyediakan bracketnya sendiri.
Melepas bracket bawaan dan pasang bracket dari Ocipus ini gampang ya guys. Yang penting kalian baca buku petunjuk, ikro guys, ikro, jangan malas baca, dan pastikan sesuai dengan arahan. Setelah keempat bracket baut terpasang dan sudah dipastikan kencang juga, tinggal kasih thermal paste yang terlalu dikit supaya tidak kering, jangan terlalu banyak supaya tidak luber dan kena prosesor. Segede biji jagung aja cukup, cuman aku kasih X biar keren. Ya meskipun mencong-mencong dan bakal ketutup juga, yang penting menurutku keren. Setelah dipastikan lurus dan lubangnya benar, di sini aku langsung baut ya. Dan bisa dilihat kalau aku bautnya dari kiri ke kanan atau atas ke bawah sih. Pokoknya gitulah, bersilangan. Karena di bawahnya ada thermal paste kan. Jadi supaya jatuhnya lebih merata aja nanti thermal paste-nya. Dan kuningnya heatsinknya juga tidak miring. Itu aja sih. Dan kayak yang lainnya, jangan terlalu kencang karena papan motherboard kan bukan dari besi ya. Jadi daripada bolong atau patah, ya pakai perasaan aja. Yang penting kencang. Untuk dust cover bagian atas ini memang udah bawaan dari casing ya. Oh iya, sama satu lagi minusnya casing ini yang aku cukup sayangkan ya. Itu tidak ada slot untuk Type-C-nya. Meskipun dapat dari motherboard sih, cuman alangkah lebih enak kalau misalnya udah built-in di casingnya. Untuk pemasangan radiatornya ini aku mulai dari tengah ya, dan tidak terlalu kencang dulu supaya nanti kalau misalnya kiri kanan atas bawahnya perlu adjustment, tinggal digeser-geser aja supaya hasilnya center dan lurus. Tidak seperti pikiranmu yang berbelok-belok itu. Dan inilah penampakan awalnya setelah kipas dan radiatornya pasang.
Di sini aku juga langsung rapiin kabelnya secara parsial, jadi nanti ketika PSU masuk dan fan-nya masuk, itu bisa disusulin. Jadi udah rapi duluan. Bisa kalian lihat di bagian belakang casing yang akan muncul dalam 3, 2, 1. Untuk jalur kabelnya juga udah aku siapin kabel tis warna-warna ya. Jadi biar aku tahu mana nih kabel yang dari motherboard, mana yang kabel dari casing, mana yang dari fan, mana yang dari PSU, mana yang dari GPU, mana yang dari mana yang dari mini, mana yang dari mono. Jadi pokoknya udah aku siapin. Jadi ketika bad things happen, aku tahu mana yang harus kubongkar tanpa harus membongkar seluruh kabelnya. Ya, untuk fan gratisannya ini ternyata cukup oke loh. Kayak yang tadi udah aku sampaikan, kualitasnya mantep. Tadinya aku udah spare budget buat beli fan tambahan, tapi ternyata setelah kualitasnya oke, juga udah include splitter. Jadi saya sangat senang. Kayak yang udah aku sampaikan tadi ya, jadi 3 fan di depan untuk in, 1 di belakang untuk X yang barusan kupasang, 2 ke atas untuk buang udara panas juga dari dalam keluar, yang nempel udah tadi ke radiatornya. Nah, ini yang aku maksud kalau fan-nya tadi udah built-in splitter. Aku sempat lihat dulu ada review casing ini, terus dapat fan juga dan dapat splitter, tapi waktu itu splitternya pisah. Jadi ada kabel splitter sendiri. Tapi mungkin itu di batch-batch awal ya. Yang jelas di batchku kali ini itu splitternya udah nyatu tuh. Jadi per fan-nya udah ada splitternya sendiri. Satu kabel yang sama. Jadi lebih gampang dan meminimalisir kabel splitter yang tercecer. Nah, ini untuk PSU modular yang tadi aku sampaikan, bahwa sebagian besar dari kabel yang ada di video itu tidak terpakai karena untuk SATA dan yang lain-lain. Sedangkan karena aku pakainya NVMe, jadi banyak kabel yang nganggur. Mungkin nanti next ke depannya kalau misalnya aku build lagi, aku bakal pilih yang non modular aja. Jadi aku cuma colok kabel-kabel yang bakal aku pakai. Untungnya casingnya cukup besar untuk menyembunyikan kabel-kabel sisanya dengan baik.
sampailah kita ke raja terakhir, si anak monyet ini, yang harganya anomali. Graphics card ini mungkin satu dari sedikit ya barang elektronik yang biasanya kan turun tuh barang elektronik, tapi ini kok malah stabil bahkan naik. Heran juga kadang-kadang si Jensen ini pintar juga dia jualan memang. For your fucking information, barang ini selisihnya cuma 2 minggu. Dari pertama kali aku lihat, aku masukin ke keranjang, terus aku check out, selisihnya udah naik 500.000. Kan gak masuk akal ya. Apa sih? Apa? Gitu juga barang-barang yang lebih baru, 50-70, 50-80, 50-90. Semakin hari, semakin digoreng. Tapi ya, sudahlah, tidak ada gunanya juga misu-misu. Tidak bikin harga GPU turun, tidak bikin duit kita bertambah. Maka dari itu mari kita bahas kenapa saya pilih 4060. Seperti alasan yang lain, karena budgetnya cukup segitu. Mungkin kalau ada budget lebih, alangkah baiknya naik ke TI atau bahkan upgrade sekalian ke 5090 misalnya. Biar lebih kenyang lu mamam tuh GPU puluhan juta. Tapi ya meskipun bukan rilisan baru ya, dari semenjak 2023 sampai sekarang 4060 masih sering dipakai lah karena memang sudah terbukti stabilitasnya dan performance-nya masih cukup lah untuk mengimbangi segala kebutuhan di 2025 ini. Ya, setelah diukur dan dipas-paskan lagi, ternyata si perakit PC paling handal di dunia saat ini harus memutuskan untuk mematahkan satu slot lagi. Untung saja bisa dipatahkan dengan kondisi motherboard terpasang karena ternyata butuh 2 slot. Ingatlah manusia itu tempat salah dan hilaf. Kita ini bukan nabi boy. Dan setelah itu pemasangan si anak monyet ini berjalan dengan mulus. Jangan lupa dari luar juga dikencangkan dudukannya supaya tidak goyang. Apalagi nanti pas mau nyolok-nyolok DisplayPort dan HDMI ya. Dan setelah semuanya selesai terpasang, tibalah kita di first test. Yes, you see it? I did it at the first try. I'm proud of myself. Dan ya, ini adalah salah satu bukti konkret betapa pentingnya Anda membaca buku manual agar seluruh parts terpasang dengan semestinya.
Bisa dilihat bahwa fan-nya juga sudah mulai berputar. Lampu-lampu parts-partsnya sudah hidup. Ini menandakan bahwa semua partsnya bekerja dan bersinkronisasi dengan baik. Dan setelah memastikan arah dari semburan angin juga sudah tepat, aku dapat melanjutkan proses perakatan ini dengan hati yang jauh lebih tenang. Setelah semuanya terpasang, kabel juga sudah ku manage dengan baik. Hal yang pertama aku lakukan adalah menutup casing belakang agar supaya nanti pada saat memasang casing depan yang kaca-kaca itu tidak berantakan lagi kabelnya dan sudah ada dudukannya. Ya, meskipun bisa dibilang ini adalah keyboard yang jadul ya. Ya kalau untuk teknologi kan dah 4-5 tahun itu kan dah jadul. Karena ini 2021 masuk Indonesia, bahkan launching di global itu 2019. Tapi sampai sekarang ini masih menjadi keyboard yang sangat menarik di pasaran. Apalagi harganya sekarang udah setengahnya dari harga awal launching. Sesuai dengan rencana awalku untuk bikin setup yang clean, makanya aku putusin buat pakai keyboard Bluetooth. Dan kemarin memang sempet dilema ya, karena banyak pertimbangan, dan salah satunya karena sebenarnya aku pengen banget coba mechanical keyboard. Kemarin selain keyboard ini, aku hampir mutusin buat beli Keychron yang K3 kalau nggak salah, sama Aula yang F75 kalau nggak salah. Nah, tapi inilah gunanya forum guys. Jadi sebelumnya aku juga nanya-nanya, gimana sih kalau pakai mechanical? Ternyata testimoni dari orang-orang yang biasanya kerja di laptop atau pakai keyboard yang touch-nya rendah-rendah, itu memang perlu banyak penyesuaian untuk ke mechanical keyboard. Apalagi kalau memang misalnya kebanyakan dipakai buat ngetik. Lalu aku sempat baca juga, terutama untuk yang Keychron. Nah,
karena kemarin memang hampir banget tuh ngambil Keychron. Tapi ini disclaimer dulu, bukan berarti jelek ya. Aku cuma baca-baca dari testimoni orang yang udah pakai. Nah, mereka bilang bahwa ini kan kalau Keychron kan daya tahan baterainya kan memang per 3 hari atau 4 hari sekali harus buka cas. Nah, selama setahun pemakaian itu daya tahan baterainya udah menurun cukup signifikan tuh. Nah, jadi aku bayangin kalau misalnya baru aja 3-4 hari, nanti makin lama bisa tiap hari. Ya berarti sama aja dong kayak pakai keyboard kabel. Ini juga yang bikin aku mutusin buat pakai MX Keys ini. Karena dari Logitechnya sendiri klaim bahwa kalau misalnya kita pakai backlight itu tahan 10 hari. Bahkan kalau misalnya backlightnya dimatiin, itu daya tahan baterainya bisa sampai 5 bulan. Bayangin, 5 bulan, setahun, 3 kali aja ngecas. Gila gak tuh? Terus juga bagi orang yang sehari-harinya pakai laptop, ini katanya ya, bagi orang-orang yang belum pernah pakai mechanical keyboard, maka akan sedikit struggle untuk penyesuaian. Yang agak aku sayangkan cuma satu aja sih, size-nya yang lebar. Tapi ya memang karena ini keyboard full layout ya. Entah kenapa kemarin aku nggak check out yang MX Keys Minis yang dimana itu lebih kecil. Tapi ya udahlah ya, penyesalan kan memang selalu datangnya belakangan. And the rest of the video is tinggal finishing touch. Silahkan dinikmati. Ya, pada akhirnya build ini dinyatakan paripurna. Karena semuanya sudah terpasang, berarti tinggal colok-colok kabel power, kabel LAN, dongle untuk mouse, dongle untuk keyboard, dan yang terakhir display port. Oh iya, kalau ada yang notice atau ada yang wondering kenapa tidak ada video unboxing monitor dan instalasinya, itu karena kemarin memang monitornya udah aku pasang duluan ya, udah aku instalasi duluan pas sekalian bikin meja komputernya yang kemungkinan besar akan aku sampaikan di video selanjutnya. Jadi kayak yang udah aku sampaikan di awal video, bahwa memang literally hampir semuanya aku beli baru, bahkan sampai mejanya pun aku bikin baru khusus untuk project PC ini. Ini ada hubungannya juga sama harga yang sebentar lagi aku tampilin ya. Karena semua partsnya ini aku beli online dan aku belinya di tanggal kembar pas 33 kemarin. Ini aku saranin juga buat teman-teman yang pengen build itu kalau mau beli partsnya online itu pas tanggal kembar karena diskonnya lumayan banget ya.
Dan ini adalah total build-nya. Untuk yang kepengen lihat lebih lanjut, silahkan di pause. Dan untuk seluruh link pembelian aku taruh di bawah. Saran tambahan untuk para builder yang mau beli parts-parts, usahakan jangan mencar-mencar ya tokonya, supaya menghindari kemungkinan terburuk kalau misalnya di tengah build ada trouble atau ada barang-barang yang perlu diklaim garansinya. Dan pastikan tokonya bisa ngasih garansi yang jelas. Dan silahkan dinilai dan dinikmati tipis-tipis penampakan dari setup yang sudah aku bikin. Akhir kata, terima kasih kepada yang sudah menonton. Segala bentuk kritik dan saran akan aku terima dengan tangan terbuka. Kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun sekedar hanya ingin diskusi, silahkan sampaikan di kolom komentar. Silahkan di follow Instagramku kalau ada yang pengen lihat project-project apa yang lagi aku bikin. Dan untuk semuanya, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. See you on the next project.